What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini ada sebuah laptop yang model-model itu jarang banget nongol di channel Northboys ini. Nah, laptop ini mungkin nggak bakal menarik bagi para gamer ataupun pemakai kasual, karena laptop ini bakal lebih menarik contohnya kepada para profesional. Di sini profesional designer katakan seperti 3D modeler, animator, ataupun mungkin arsitektur. Di sini laptop ini bakal menarik banget bagi mereka ini. Nah, sekarang ini kita udah punya si Asus ProArt StudioBook yang besarnya 17 inch nih. Nah, untuk laptop 17 inch kalian bisa lihat di sini bentuknya gede banget dan kelihatannya agak lebih gede, lebih tinggi ya. Nah, karena di sini displaynya udah menggunakan rasio 16:10, di mana kebanyakan laptop lainnya atau layar-layar lainnya itu menggunakan rasio 16:9. Alhasil kita dapat layar yang lebih tinggi dan jadi laptop ini kelihatannya lebih besar, ini yang saya rasain. Nah, untuk jeroannya si ProArt StudioBook ini memakai Intel i7 9750H, graphic card Nvidia Quadro T2000, SSD sebesar 512 GB dengan konfigurasi RAID 0 2x256 GB, jadi pastinya lebih mantap, dan RAM sebesar 16 GB nih. Nah, bagi yang nggak tahu, lini Quadro dari Nvidia ini lebih mengarah ke professional workflow nih. Nah, yang kalian tahu kebanyakan itu adalah lini GeForce-nya yang lebih ke arah gaming. Nah, di sini itu pasti beda, udah bukan ke arah gaming lagi. Nah, udah gitu untuk sekarang kita mau ngomongin soal looks-nya dulu, desainnya dulu, form factor dulu, karena di sini kelihatannya udah lumayan keren laptop ini. Pertama-tama kita ngelihat di cover depannya, bisa dilihat nih cover depannya dia semacam brush metal finish, warnanya warna grey begini dengan logo Asus yang ada chrome-nya di sini, dan dimana ini bener-bener low key banget. Udah gitu yang cakepnya dari laptop ini dia ada trim emasnya, dimana trim emasnya bisa kalian lihat ada di bagian bawah di sini nih. Nah, ini terus lanjut sampai ke bagian dalamnya di samping sini. Di bagian dalam ini juga masih lanjut trim emasnya di bagian bawah keyboardnya nih, bisa kalian lihat. Dimana ini menurut gua merupakan sebuah desain choice yang keren banget untuk sebuah laptop bagi para profesional pastinya. Nah, yang keren lagi di sini di bagian handrestnya ada semacam tekstur horizontal seperti ini yang memang kalau misalkan kita pegang nih rasanya enak banget untuk taruh palm kita di sini. Jatuhnya mungkin pas kita ngetik gak bakal gampang kegeser-geser tangan kita. Kalau digaruk juga ada suaranya, bisa kalian denger nih. Udah gitu di bagian sini, di bagian kirinya ada fingerprint scanner juga, dan di sini ada touchpadnya yang menurut kita size-nya udah lumayan bagus, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga, udah lumayan tinggi juga. Di sini untuk touchpadnya navigasinya bener-bener enak banget, nggak ada masalah. Surface-nya juga berasa sangat premium sekali, apalagi dengan klik feel-nya yang menurut gue di sini bagus banget lah dari Asus. Di sini untuk klik kiri dan klik kanannya udah mantep banget, nggak ada masalah. Udah gitu di sini masih ditambah juga dengan adanya numpad di sini yang bisa kalian hold aja di sini dan langsung keluar numpadnya kalau misalnya kalian butuh numpad ini. Untuk nyalain dan matinya juga gampang, tinggal dipencet aja di hold di sini untuk sekitar 1-2 detik, ntar dia nongol sendiri. Nah, udah gitu untuk keyboardnya di sini menurut gua keyboard si ProArt ini udah enak banget, travel distance-nya udah pas banget, dia feedback untuk tactile-nya juga udah enak banget. Jadi kalau kita ngetik lama-lama di keyboard ini menurut gua enak banget, semua nggak ada masalah. Plus dia udah ada backlight, biarpun masih warna putih doang, cuman nggak masalah karena ini laptop profesional bukan laptop gaming. Yang unik lagi di sini di tombol arrow-nya ada tekstur yang sama kayak di handrest-nya. Jadi di sini mungkin biar lebih grip lagi aja untuk pas kita mencet si arrow key-nya ini. Tombol power-nya ada di sebelah kanan dengan warna emas juga yang sama dengan warna trim gold emasnya, di mana di sini desain choice-nya menurut gue bikin laptop ini kelihatan makin profesional lagi. Udah gitu untuk kualitas speakernya di sini firing bottom ada di bagian kiri dan kanan bawah di sini ngarah ke kita, dan di sini menurut kita speakernya suaranya sebenarnya udah oke, nggak ada masalah dari segi clarity-nya juga, dari segi surround sound-nya juga udah lumayan dapat. Cuman yang jadi masalah adalah entah kenapa agak sedikit mendem aja. Cuman overall suaranya udah bagus juga, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut kita paling menarik dari si ProArt StudioBook ini, yaitu displaynya nih. Dimana displaynya di sini menggunakan display 17 inch yang udah gede banget. Rasionya 16:10, beda ya sama yang 16:9 karena di sini resolusinya di 1920 x 1200. Biasanya cuma 1080. Yang disayangkan dari display si ProArt ini adalah resolusinya yang masih Full HD dan masih belum 4K. Namun dari segi warna udah nggak usah diraguin lagi, udah kacau banget kerennya di sini karena kalian lihat nih
sekarang dari layar HP ataupun layar laptop, layar PC, layar monitor kalian di sini udah pop out banget warnanya. Ini karena di sini dia udah 97% DCI-P3-nya dan layarnya udah terang banget di sini. Menurut kita kalau misalkan kalian pakai laptop ini, pakai di outdoor nggak ada masalah deh, nggak peduli mau gimana pun bakal terangnya parah banget. Udah gitu displaynya di sini juga dia bisa 180 derajat nih, modelnya kayak begini. Nah, jadi bisa tipis miring begini. Nah, ini kalau misalkan dari mereka di sini dikasih lihat biar kalau misalkan lagi ngumpul rame-rame ada project bareng-bareng temen juga, jadi semuanya bisa lihat ke satu layar ini pas lagi duduk di meja ataupun di lantai. Udah gitu sekarang kita mau ngomongin soal build quality-nya, di mana build quality-nya di sini sekali lagi udah military standar, ya udah nggak usah diragukan lagi lah kalau dari Asus ya, apalagi di harga yang udah agak tinggi kayak begini, udah mantap banget semuanya. Bodinya di sini kita mau nyari titik kopongnya udah nggak bakal nemu, kita angkat dengan satu tangan, biarpun laptop 17 inch juga nggak ada bendingnya sama sekali. Displaynya juga di sini biarpun udah tipis masih nggak ada masalah. Kalau kita kewer-kewer begini berasanya kokoh banget, parah banget. Udah gitu ditambah lagi dengan bezel yang udah tipis plus masih ada webcam. Jadi kalau misalnya kalian pakai kamera buat meeting juga nggak ada masalah, nggak perlu beli yang eksternal lagi. Untuk baterainya, si ProArt ini menggunakan baterai sebesar 57 Wh, dimana menurut kalian mungkin agak kecil, cuma menurut kita laptop ini kayaknya masih nggak masalah sih, karena di sini displaynya resolusinya masih Full HD, bukan 4K. Mungkin kalau 4K butuh baterai yang lebih gede lagi karena konsumsinya bakal lebih tinggi. Udah gitu di beratnya yang cuma di sekitar 2,4 kg ini, menurut kita 17 inch sebesar ini bisa tergolong laptop yang lumayan ringan, karena dengan laptop sebesar ini beratnya cuma nggak nyampe 2,5 kg, bawa kemana-mana itu masih nggak terlalu sulit. Untuk I/O portnya si ProArt ini juga udah lumayan komplit lah harusnya, karena memang ini merupakan sebuah laptop yang cocok banget untuk content creator. Di sisi kanannya udah ada 2 kali USB Type-A 3.1. Di sisi kirinya di sini ada 1 Kensington lock, ada 1 kali USB Type-C yang udah support Thunderbolt 3, HDMI port, 1 lagi USB Type-A 3.1, audio combo jack, dan udah ada full size SD card reader yang pastinya sangat berguna banget bagi para content creator. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal performance-nya. Gimana sih laptop untuk workstation begini? Kalau misalkan kita tes performance-nya, ini dia. Untuk benchmarking-nya, pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan CPU-nya di sini mendapatkan skor di 1257 CB. Lalu lanjut ke Cinebench R20-nya, di sini CPU-nya dapat di 2570 poin. Dan untuk mengetes SSD-nya kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, dan di sini kelihatan banget di read-nya di sini dia di 3390 MB per second dan write-nya di 1951 MB per second, di mana ini udah cepet banget ngebut pol. Untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark, dan untuk ke tes DirectX 11-nya kita menggunakan Firestrike, skornya ada di 8401. Lalu untuk DirectX 12-nya kita menggunakan TimeSpy dan skornya ada di 3714. Lalu untuk mengetes performa dari professional workflow-nya, contohnya seperti aplikasi kayak Katia, Creo, Maya 3ds Max, kita menggunakan SpecView per 13 dan skornya seperti ini. Nah, dan karena kita di Noteboys ini kebanyakan adalah gamer, dan di channel kita kebanyakan kita nge-review laptop itu dari sisi seorang gamer, kita juga mau tahu nih kemampuan gaming dari si Asus ProArt StudioBook ini kayak gimana. Karena profesional kan juga pasti boleh main game dong. Nah, di sini setelah kita udah ngetes gamenya dengan beberapa game AAA, menurut kita laptop ini masih ngangkat banget untuk main game. Kalau misalkan kita bandingkan dengan yang seri GeForce ini, mungkin kemampuan grafikal dari laptop ini setara dengan GTX 1650 atau 1660. Jadi kalau untuk main beberapa game AAA harusnya sih dengan settingan balance itu udah bisa ngangkat. Nah boy, jadi tadi kita udah coba benchmarking laptop ini dan kita udah coba gaming juga di laptop profesional ini, dan menurut kita memang laptop ini barangnya menurut kita bagus. Dari segi desainnya udah unik banget karena displaynya di sini yang 16:10 ini nggak banyak ditemuin di laptop-laptop lainnya. Plus displaynya ini pasti udah bakal menggugah selera banget bagi para professional worker di luar sana, katakan arsitektur ataupun ya 3D modeler seperti tadi saya bilang, bakal menarik banget mungkin laptop ini. Nah, harganya nih sekarang kita mau ngomongin harga. Seperti yang udah kalian lihat di sini, barang ini adalah barang yang premium banget. Harganya ada di sekitar 38 jutaan, di mana itu mungkin bukan harga yang murah bagi kebanyakan kalian. Cuma mungkin bagi para pekerja profesional, harga itu mungkin mereka ingin membayar untuk bisa mendapatkan sebuah mobile workstation seperti ini, di mana
mereka ngeluarin duit itu beli laptop ini buat nyari duit lagi, bukan buat dibuang-buang duitnya kayak beli laptop gaming. Kebanyakan sih gitu ya, laptop gaming. Pokoknya akhir kata menurut kita laptop ini merupakan sebuah laptop yang keren banget si Asus ProArt ini, dan mungkin bakal berguna banget bagi para pekerja profesional di luar sana. Oke, kayak gini aja review kita untuk si Asus ProArt StudioBook yang 17 inch ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @totboys.id. Pencet juga belnya biar kalian tahu kapan kita post video terbaru kita, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si ProArt StudioBook yang 17 inch ini, dan boleh juga untuk request ke kita mau kita nge-review apapun itu. Gua Bola, signing out.